Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Surya Lesmana dengan NPM 0618101038. Di sini saya akan menjelaskan sebuah database yang telah saya buat demi melengkapi kewajiban saya tugas besar pemrograman 5 DBMS. Oke, di database yang telah saya buat ini berisikan 5 tabel yang masing-masing telah diisi oleh beberapa data. Oke, contohnya kita lihat di tagihan. Di tagihan ini memiliki beberapa data seperti tagihan 001 dengan pasien dengan kode pasien PSN 00002. Eh, Database ini juga memiliki relasi yang simpel, yaitu contohnya seperti ini. Di tabel tagihan mengandung beberapa row yang diambil dari tabel-tabel lain. Contohnya kode barang. Kode barang ini diambil dari tabel barang, yaitu kode barang sebagai foreign key di eh, tabel tagihan. Oke, selanjutnya kita akan coba menjalankan perintah update. Kita akan mengupdate tabel pasien seperti ini, di mana kasusnya adalah salah penulisan nama pasien yaitu Rian yang harusnya menggunakan Y, dan keluhan pasien yang seharusnya TBC. Oke, caranya dengan update pasien set nama pasien, yaitu yang tadinya Rian kita ganti jadi Rian. Lalu keluhan pasien yang tadinya batuk kering menjadi TBC. Where di mana si data ini harus ditempatkan, yaitu pasien where sama dengan pasien kode pasien sama dengan, bisa kita lihat tadi kode pasiennya adalah PSN 000007. Oke, untung saya lupa. Oke. Oh, ini ada salah. Oke, bisa dilihat ada laporan satu row update, dimana bisa kita cek di tabel pasien nama Rian telah dibenarkan dan keluhan pun sudah dibenarkan. Yang awalnya batuk kering menjadi TBC, dan nama Rian yang awalnya memakai huruf I menjadi huruf Y. Begitu fungsi dari perintah update. Oke, lalu kita akan mencoba menampilkan beberapa tabel sekaligus ya. Kita akan tampilkan tabel pasien dan tabel tagihan hanya menggunakan beberapa row saja. Oke, kita mulai dengan select pasien. Kita akan mengambil beberapa data dari tabel pasien. Kode pasien, yaitu data yang mau kita ambil bersama nama pasien. Lalu kita akan mengambil dari tabel tagihan, tabel keduanya, dengan data jumlah hari. Dengan data yang lainnya ya, kita ambil data total. Lalu kita akan menggunakan perintah from, di mana kita akan menjelaskan kepada mesin dari tabel mana
kita akan mengambil data-data tersebut, yaitu tabel pasien dengan tabel tagihan. Selanjutnya kita akan gunakan perintah where, yaitu menjelaskan sebuah kondisi data yang mana yang akan kita ambil, yaitu kode tagihan, di mana kita akan mengambil sebagai titik temunya sama dengan tagihan kode tagihan n tagihan kode pasien sama dengan pasien kode pasien. Oke. Kita coba run. Nah, dengan perintah ini kita telah menampilkan kode pasien dan nama pasien yang berasal dari tabel pasien dengan jumlah hari dan total tagihan yang berasal dari tabel tagihan. Bisa dilihat di sebelah kiri. Di mana where adalah sebuah kondisi yang dimana kita memaksa si mesin untuk menyesuaikan kondisi kode pasien dan nama pasien yang sesuai di tabel tagihan yang di sini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perintah grant and revoke. Grant and revoke adalah perintah di mana kita memberikan akses database salah satu tabel kita ke database lain atau user lain. Contohnya kita akan lakukan kita akan memberikan akses select di tabel let's say kita tabel obat atau tagihan kepada user Ilham. Oh sorry. Oke, maaf, saya salah tulis. Oke, bisa dilihat laporannya adalah grant succeed. Artinya pemberian akses ini telah berhasil dilaksanakan. Sekarang kita coba cek di user Ilham untuk memanggil data tersebut. Kita tadi telah memberikan data tagihan ke user Ilham dengan cara membuat select bintang from to bus, nama user yang tadi kita beri akses, yaitu tugas besar, usernya to bus dengan tabel tagihan. Oke, bisa dilihat kita telah mengakses tabel tagihan dari database tugas besar atau user to bus melalui user Ilham. Begitu. Oke, sekarang kita coba revoke. Revoke ini adalah perintah untuk mencabut akses dari sebuah user untuk mengakses user lain. Kita ganti select grantnya menjadi revoke select, yaitu akses yang kita berikan tadi pada tabel tagihan dari user Ilham. Oke. Revoke succeed itu laporan di mana pencabutan akses yang kita perintahkan telah berhasil. Dari sini kita tidak bisa lagi mengakses tabel tagihan yang ada di user to bus karena aksesnya sudah kita cabut tadi.
Bisa dilihat sekarang mesin menerima sebuah error. Oke, lalu kita membuat sebuah view yang isinya sudah saya buat barusan sebelum membuat video ini, seperti ini. Nah, create view adalah sebuah proses yang kita buat sedemikian rupa untuk menampilkan sejumlah data. Sama dengan perintah select tadi, kita di dalam create view ini, di dalam fitur view ini, kita menempatkan kode-kode select yang tadi kita buat barusan untuk menampilkan data. Setelah dibuat, karena saya sudah buat view-nya, jadi saya nggak bisa run script karena nanti bakal error. Is already exist. Oke, kita langsung jalankan saja fitur view ini. Dengan cara select from fitur view tagihan dari line yang tadi kita buat. Seperti ini. Kita telah menampilkan data-data yang tadi ada di dalam modul view ini, yaitu kode pasien yang berasal dari tabel pasien, nama pasien yang berasal dari tabel pasien, jumlah hari yang berasal dari tabel tagihan, total tagihan yang berasal dari tabel tagihan. Itu fungsi dari mana fitur view. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah trigger. Karena tadi saya sudah membuat sebuah trigger, yaitu seperti ini. Saya tidak bisa lagi merun script trigger tersebut karena saya sudah membuat triggernya. Nah, ada di sini, bisa dilihat di connection. Sorry. Bila saya buat transkrip, mesin akan memberikan laporan compile. Untuk membuktikan bahwa trigger ini berfungsi atau tidak, karena perintahnya adalah before insert on patient, yaitu perintah di mana setiap kali kita menambahkan data ke tabel pasien, DBMS akan mengoutputkan sebuah kalimat, yaitu insert data pasien sukses. Kita coba dengan cara memasukkan data ke tabel pasien. Oke, kita buat insert into pasien. Kita masukkan kolom-kolomnya, yaitu kode pasien, nama pasien, keluhan pasien, dengan nilai kode pasiennya kita buat PSN 00009, lalu nama pasiennya kita buat Surya, lalu keluhan pasiennya adalah malaria. Oke, karena tadi kita telah membuat sebuah trigger, setiap kali kita memasukkan data ke tabel pasien akan muncul kalimat insert data pasien sukses. Begitulah
fungsi dari mana perintah trigger itu. Sekian penjelasan tugas besar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.